Halo semua, kembali lagi bersama saya Dito Cahya Pertama di Doyotama Code. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana caranya menghubungkan MySQL ke bot Telegram kita. Nah, di sini ada langkah-langkahnya ya. Jadi yang pertama ada setup, tentunya saya buatkan help message, ada connect into MySQL. Kemudian ada get data from MySQL, kemudian ada show data. Nah, di sini ada beberapa link. Nah, ini sudah saya taruh di deskripsi ya. Kalian bisa cek di deskripsi. Nah, langsung saja ke tahap yang pertama yaitu setup. Baik, kita buka Telegram terlebih dahulu. Kita daftarkan bot kita di botfather ini ya. Bentar, botfather start. Oke, kemudian kita klik new bot. Kita buat bot baru dengan nama MySQL bot gini aja ya. Kemudian aku beri nama MySQL 717 bot seperti ini. Nah, di sini ada ini ya. Kita sudah mendapatkan tokennya. Kemudian kita buka Visual Studio Code. Oh ya, di sini saya sudah membuatkan folder baru bernama as. Nah, di folder as ini kita buat folder lagi ya dengan nama bot using MySQL DB kayak gini misal ya. Kemudian kita buka di sini dengan cara cd as /bot using MySQL DB. Nah, setelah kita udah tersambung ke folder yang barusan kita buat, nah langkah selanjutnya adalah kita init kayak gini ya prosesnya, npm init main y. Oke, kita tunggu saja sampai proses init selesai. Nah, ketika selesai nanti akan muncul file baru bernama pkg.json seperti itu. Kemudian kita install pkg yang diberikan seperti MySQL, Telegraph, dan tentunya Nodemon. Nah, ketika package ini kita install secara bersamaan aja. Oke, kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nah, setelah proses instalasi selesai, seperti biasanya kita buat file baru dengan nama bot.js seperti ini ya. Nah, langkah selanjutnya kita buat konstruktornya terlebih dahulu. Telegraph sama dengan require telegraph seperti ini. Nah, kemudian ada cons bot. Kita buat bot dengan new telegraph. Ini tokennya ya. Kan kita tadi udah mendapatkan tokennya, kita copy saja dan kita taruh di sini. Kemudian ada bot.launch. Oke. Sampai sini saja. Kemudian ada yang kedua, help message. Oke, di help message kita buat dulu pesannya yang akan ditampilkan nanti itu apa gitu ya. Nah, karena saya buatnya kayak gini, help message-nya nanti adalah untuk memulai untuk melihat list, untuk apa ya, untuk menggunakan bot ini ada beberapa perintah gitu aja. Ada beberapa perintah. Nah, yang pertama ada /fruit list. Nah, itu untuk melihat list buah. Kemudian yang kedua list buah. Nah, yang kedua ada
fruit misalnya, fruit. Terus di sini ada nama buah, nama underscore buah. Kan bisa pakai underscore sih nantinya untuk melihat, untuk apa ya, mencari buah, untuk melihat apa ya, melihat harga buah gitu ya, melihat harga buah berdasarkan nama buah, berdasarkan nama buah, seperti itu ya. Kemudian kita tampilkan dulu untuk bot.help message-nya, bot.help kayak gini. Kita pakai context. Nah, di sini kita replay saja ya. Context.replay. Kita replay help message-nya, help message seperti ini. Nah, kita bisa langsung saja uji coba dengan menjalankan aplikasi menggunakan Nodemon bot.js seperti ini. Oke, tunggu saja sampai berjalan. Nah, ini ya, udah berjalan. Kita buka ini, kita chat dia menggunakan /help. Oke, untuk helpnya udah selesai seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita mengonekkan ke MySQL. Oke, caranya gimana? Kan tadi kita udah menginstal package dengan nama MySQL. Jadi kita panggil dulu MySQL seperti ini, require MySQL. Nah, setelah terpanggil, kita menghubungkan dari sini ke MySQL, maksudnya ke database. Langkah-langkahnya, pastikan kalian udah install ini ya, SMPP, dan jangan lupa untuk ini kalian start ya seperti ini. Nah, di sini kalian buka localhost php-admin seperti ini ya, localhost/php-myadmin. Nah, setelah terbuka nanti akan seperti ini tampilannya. Nah, tadi sudah saya siapkan dengan nama bot ini. Nah, di bot sudah ada satu tabel dengan nama fruit. Nah, ini nih yang akan kita tampilkan nanti ke telegramnya. Oke. Nah, setelah kalian aktifkan MySQL-nya, kalian panggil koneksi mysql.create connection. Kita buat koneksi dari sini ke MySQL-nya ya. Host -2 karena saya menggunakan localhost. Kemudian ada user. Nah, usernya saya tetap pakai defaultnya yaitu root. Ups, ada kesalahan di sini, harusnya dia objek. Nah, kayak gini. Kalau udah, selanjutnya ada password. Nah, passwordnya saya kosongi karena secara default dalam SAM ini passwordnya kosong, usernya root, terus hostnya localhost. Jangan kan database bot. Kan tadi kita udah buat database bot. Nah, ini ya database bot. Oke, setelah itu kita cek apakah koneksi ini berhasil atau malah sebaliknya. Dan cara con.connect, kita konekkan ini ya, function. Kita ambil errornya seperti ini. Kita cek if jika error maka throw error gitu aja, throw error. Oke. Jika enggak ya langsung aja console.log connected kayak gini ya, connected. Nah, ternyata berhasil terhubung ke ini ya, ke database-nya. Untuk proses selanjutnya kita akan panggil tabel ini ya, tabel fruit. Kita panggil dan kita tampilkan di sini dengan menggunakan con.query kayak gini. Nah, query select adalah select all from fruit. Kemudian ada fungsinya, dia menemukan error
result dan field kayak gini ya. Nah, di sini kita cek lagi. Jika error, maka langsung saja throw error. Jika error, maka langsung saja throw error. Oke, kemudian ada saya buatkan variabel dulu untuk menyimpan hasil dari ini ya, hasil dari data yang kita dapatkan dari database. Dan menggunakan data store. Maksudnya ini saya buatkan sendiri ya, data store. Kemudian resultnya ini saya tampilkan dulu ya, result. Kita cek dulu dah resultnya apa gitu ya, console.log result kayak gini ya. Aku mau cek. Nah, ini datanya udah kita dapatkan, ID-nya 123456778. Nah, ini kita udah dapatkan datanya. Nah, kalau udah dapatkan datanya, kita mau ambil result for each kayak gini ya. Kita ambil datanya item. Oke. Nah, aku mau cek lagi console.log item.name, maksudnya name-nya saja yang mau aku panggil ya, misal. Apakah bisa? Nah, bisa ternyata. Kita udah dapat name-nya. Oke. Kita akan simpan satu persatu di data store ya. Data store.push kayak gini. Data store.push id item.id. Oke, seperti ini ya tampilannya. Oh, ini kita pakai koma. Kemudian ada name itu ada item.name. Kemudian yang terakhir ada price, harganya ya. Di sini ada price, ini price item.price. Oke, seperti ini. Oke, tetap ini udah connected. Nah, langkah selanjutnya kita buatkan command untuk memanggil itu ya. Di sini kayak gini, bot.command untuk memanggil listnya saja ya, fruit. Kontaknya, kemudian kan ini ada fruit list. Oh ya, fruit list itu ya, fruit list. Aku mau menampilkan semua datanya. Jadi let apa ya, fruit message kayak gini sama dengan pilih buah atau list buah gitu ya, list buah /n kayak gini. Kemudian jadi data store tadi itu aku mau ambil datanya ya, for each item ya kayak gini. Nah, aku mau nambahkan ke sini fruit message plus sama dengan kayak gini ya. Kita pakai ini dollar, kemudian ada item dot name. Aku mau menampilkan namanya di sini. Oke, item.name selesai. Atau kita juga bisa menambahkan ini dulu ya, ID atau nomornya terlebih dahulu. Sebelum nama kita berikan nomor terlebih dahulu ya, dollar item.name, kemudian di sini titik spasi seperti ini. Oke, seperti itu. ID ya, bukan name, ID. Nah, udah selesai seperti ini, maka kita akan melakukan reply atau pengiriman pesan ya ke kita. Ada fruit message. Nah, udah selesai. Kita langsung saja coba kita klik fruit list. Nah, datanya ternyata udah masuk nih, udah kepanggil di sini. Jadi dari sini datanya dari database dipanggil di sini, seperti itu ya. Untuk selanjutnya saya mau menampilkan ini ya, harga berdasarkan fruitnya. Jadi saya buatkan ini ya, get data sudah. Oke, langsung saja aku mau menambahkan beberapa nih. Kalau untuk fruit
aku mau menampilkan itu ya, aku mau menampilkan harganya berdasarkan nama buah gitu ya, nama buahnya apa, harganya berapa gitu ya. Jadi aku pakai seperti ini, kemudian aku ambil inputnya contact.message.text.split. Kalian bisa cek di video-video sebelumnya, itu ada ya tutorial tentang ini. Jika input.length bukan sama dengan 2, maka dia akan contact.replay kayak gini. Anda harus memberi nama buah pada argumen kedua seperti ini. Kemudian kita return. Oke. Nah, kalau udah kita ambil datanya seperti ini, fruit input. Aku beri nama fruit input. Nah, isinya itu datanya ya, input 1. Kita bisa cek di sini console.log input 1 seperti ini. Kita bisa cek di situ. Ketika aku slash fruit, ada apel di sini. Oke, berarti aku mendapatkan data apel. Itu ya. Oke, matikan. Nah, setelah itu aku mau nge-for each nih dari data store dot for each, dan ini untuk ngecek ya apakah ada nama yang sama dengan ini nih gitu ya. If item dot name dot include fruit input, maka dia akan apa gitu ya. Di sini aku akan menampilkan harganya. Nah, untuk harganya seperti ini ya. Bentar, context.replay rp plus item.price seperti ini ya. Kemudian kita beri return. Oke, ini aja. Langsung saja kita coba ya, kita samakan dengan ini fruit apple. Oke, ternyata ada error di sini. Jadi item.name.include is not function. Oh ya, kita kurang s di sini. Kita coba lagi. Oke, ini ya. Nah, di sini kan dia nggak menampilkan ini nggak menampilkan koma gitu ya. Jadi aku mau menambahkan koma di situ dengan cara kayak gini ya. Kita buatkan variabel khusus untuk menyimpan harganya. Item.price to local string kayak gini. Ini aku pakai undefined, kemudian ada objek, di sini ada minimum fraction digits kayak gini ya. Nah, setelah itu yang jadi play adalah price-nya, price. Kita coba aja fruit apple. Nah, kan udah bisa menampilkan. Kalau aku menampilkan fruit anggur underscore like, nah ini datanya semua sesuai dengan ini ya. Oke, kalian bisa mengembangkan dari sini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi apabila ada pertanyaan, langsung saja tanya di kolom komentar, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman Anda, supaya apa yang kalian ketahui teman-teman Anda juga mengetahui. Selamat mengerjakan dan semoga berhasil.